Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ba'du tahiyyah. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wanshur alaina hikmataka. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Ansor dimanapun berada, semoga kita semua masih kuat, semangat dengan niat dan tekad yang kuat melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan. Sebentar lagi, insya Allah kita akan masuki akhir bulan Ramadan. Yang mana kita tahu di akhir 10 akhir bulan Ramadan, di situ Allah berikan suatu keistimewaan. Keistimewaan yang mana tidak akan ada tandingannya di bulan-bulan lain. Yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang kisahnya mungkin kita tahu. Bagaimana para sahabat iri. Kita tahu para sahabat beliau adalah ahli-ahli ibadah. Semangat dalam ibadahnya, semangat dalam berjuangnya, semangat dalam berpuasa, semangat dalam qiyamul lail, semangat dalam membaca Al-Quran. Bahkan salah satu sahabat yang mana dalam satu rakaat bisa menghatamkan Al-Quran. Dalam setiap langkahnya bahkan bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka ketika melihat sebuah kisah yang orang ahli ibadah, umurnya lebih dari umur para sahabat, di sini sahabat merasa iri. Apakah kami bisa ibadah seperti itu ya Rasulullah? Umur kami berkurang dengan kami sebelumnya tidak beriman kepada Allah. Apakah kami masih mempunyai waktu, cukup waktu kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kita tahu malam sebagai 1000 bulan yang mana Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran dan dalam satu surah, yaitu malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Tidak sedikit ketika berbicara tentang malam Lailatul Qadar, kita berbicara bagaimana cara kita mendapatkan, bagaimana cara kita bisa meraih malam Qadar atau yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebagian ulama menjelaskan dengan beberapa cara. Yang mana cara ini lebih kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Yang pertama adalah ketika para ulama menyampaikan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan kita menghindari dari durhaka kepada orang tua kita. Bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua kita? Bagaimana kita bisa menjadi anak soleh dan anak taat kepada Allah dan kepada orang tua kita? Karena bagaimanapun ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridallah bi ridal walidain. Bagaimana kita dengan menghormati orang tua, kita juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah satu doa penting di dalam ayat Al-Quran dijelaskan secara spesifik bagaimana kita minta ampun untuk orang tua kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa semangat dalam sholat jamaah. Di bulan Ramadan kita tahu yang digagas oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan kalamnya bihadan ni'amul bid'ah. Beliau mengumpulkan orang-orang untuk sholat bersama-sama berkumpul di masjid. Dan disinilah bagaimana bulan Ramadan juga kita bisa mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri agar semangat dalam berjamaah. Jangan sampai kita lupa untuk selalu mengerjakan sholat jamaah. Apalagi kalau dalam ayat Al-Quran, hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Jagalah sholat, wabil khusus sholat wusta, yang mana para ulama menjelaskan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa sholat wusta ini adalah subuh dan isya.
Secara umum, kita jaga sholat jamaah kita. Kita jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mari bersama-sama kita hindari melakukan dosa-dosa, wabil khusus dosa-dosa besar yang merusak ibadah kita, yang merusak niat kita, yang merusak cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan 3 hal ini, dengan keyakinan kita, dengan tekad kita, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ridho dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun dan dimanapun akan memperoleh Lailatul Qadar. Saya ingat kisah bagaimana Syekh Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, atau yang terkenal dengan Imam Nawawi, ulama Syam terkenal pada masanya. Beliau dikisahkan oleh ayah beliau pada umur masih muda, antara 7 sampai 9 tahun. Beliau ketika itu tidur di pangkuan orang tuanya. Beliau melihat suatu cahaya pada akhir-akhir Ramadan. Beliau menyampaikan, wahai ayahku, cahaya apa itu yang muncul? Keluarganya tidak ada yang melihat cahaya itu sama sekali. Maka sang ayah yakin bahwa apa yang dilihat oleh Imam Nawawi adalah tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Imam Nawawi tidak pernah melawan kepada orang tua. Beliau selalu menunjukkan ta'zim dan hormatnya. Bahkan Imam Nawawi sempat dijauhi oleh teman-teman sepantarannya karena beliau hanya fokus untuk belajar-belajar sebagaimana yang diinginkan oleh orang tuanya. Insya Allah kita semua dengan berselalu sholat berjamaah, berbakti kepada orang tua, dan meninggalkan dosa-dosa besar yang menyebabkan jauhnya iman kita kepada Allah. Semoga Allah meridhoi kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga kita semua, sahabat Ansor yang melihat saat ini, dan seluruh umat muslimin yang ada di dunia, Allah berikan kita takdir, Allah ridhoi kita. Allah memberikan izin kepada kita benar-benar bisa merasakan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.